Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di Kompor. Seperti biasa, kita akan membahas review kondisi market terkini ya. Kemarin sesuai prediksi kita ya, Kompor kita di sini akan ada koreksi. Ternyata langsung ya sehari, tanggal 27 Oktober, ditutup langsung gap di sini ya, gitu. Sempat minus 3%, kembali naik. Nah, kalau untuk review minggu depan mungkin akan berkonsolidasi ya, tidak akan ada kejadian seperti Senin kemarin kayaknya ya. Mungkin dia akan bergerak di sini kalau belum membuat new high ya di dalam zona kotak ini saya rasa ISG. Sementara sih kalau kita lihat dari pergerakan sentimen global ya masih adem ayem ya, belum ada yang bisa membuat ke-trigger besar pergerakan ISG di mana suku bunga The Fed sudah turun, kemudian sudah mulai sedikit damai ya. Donald Trump dengan Xi Jinping untuk jangka pendek ya. Namanya Donald Trump suka kambuh ya penyakitnya, namanya orang tua ya. Suka lupa diri gitu. Sebentar damai nanti berulah lagi ya. Begitulah emang model Donald Trump ya gitu. Namanya juga faktor usia ya. Cepat berubah moodnya gitu. Nah ini untuk view ISG sementara sih pergerakannya saya melihat kecenderungannya itu akan berkonsolidasi di dalam kotak range ini ya. Di mana range-nya itu sekitar 8.143 sampai 8.340 di all time high-nya ya. Kurang lebih. Oh sorry 8.351 all time high-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pergerakan dari ISG. Namun memang yang menjadi ya permasalahannya adalah masih adanya bearish divergent ya. Bearish divergent itu artinya sewaktu-waktu nanti itu ISG bisa turun lagi seperti hari Senin ini. Langsung ada kejutan gitu ya. Daya kejut gitu ya di market. Nah, ini karena memang menandakan indikator bearish divergent ini sahamnya naik tapi indikatornya turun, itu ke depan masih akan ada potensi koreksi. Namun sih kita harapkan untuk minggu depan ini dia berkonsolidasi untuk naik dulu lah ya gitu. Yang penting kita udah siap dulu, selalu kita sedia cash buat untuk mengambil peluang-peluang yang ada. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari sisi komoditas ya, komoditas kemarin masih relatif mix ya. Gold masih koreksi, crude oil plus, kemudian ada copper masih koreksi, nikel plus tipis ya. So far masih mix. Kemudian dari pergerakan bursa Dow Jones terus mencetak all time high ya. Saham-saham sektor teknologi ya, Nvidia dan segala macam ya, Nasdaq terutama di sektornya ya, sektor-sektor teknologi, karena di mana bursa US ini sebenarnya digerakkan oleh 7 ya, Seven Magnificent namanya ya, 7 saham teknologi ya yang mengendalikan bursa Nasdaq ini ya. So far sementara masih oke ya untuk kita lihat dari global. Kemudian kalau kita perhatikan dari rotasi sektor ya, adapun rotasi sektor di sini kalau kita cek untuk rotasi sektornya ya, untuk pergerakan minggu depan, bisa kita lihat di sektor-sektor yang masih cukup menarik, yaitu masih ada sektor finance ya. Di mana kalau kita lihat dalam 2-3 minggu terakhir ini ya, di mana finance selalu menopang ketika ada koreksi konglo, seperti BMRI, BRI, BCA, BNI selalu bergantian menopang, terus ada tetap hijau gitu marketnya ya. Atau kalau koreksi masih terus bertahan gitu, tidak dalam sejak 2-3 minggu terakhir ini ya, sehingga tidak heran sektor finance juga sudah mau menuju outperformnya. Kemudian sektor properti juga ya, properti di sini masih outperform, masih oke. Sektor kesehatan ya, kemudian cyclical yang mulai cukup bagus ya. Kemudian sektor tekno paling cuma Goto dan grup MTech ya yang masih cukup oke. Kemudian energi mulai sedikit melemah, beberapa energi ya, tidak semua sektor energi gitu. Kemudian yang masih oke juga sih paling finance minggu depan ya, kesehatan, properti, cyclical ya. Itu yang masih cukup menarik untuk diperhatikan gitu. Serta sektor industri kalau misalkan dia balik ke outperformnya lagi ya. Tapi sementara sih finance, kesehatan, properti yang bisa menjadi peluang besar ya, karena ini yang masih cukup kuat gitu. Kalau teman-teman pingin lihat sahamnya apa aja, biasanya kalau misal properti itu kalau teman-teman pakai Neo BDM nanti akan kelihatan ya secara sektoral siapa yang lagi performnya nih properti. Oh di sini ada Aise, kemudian ada rata-rata sih saham-saham kecil ya kalau properti. Ada Real Mesir ya, rata-rata gorengannya lah ya untuk properti yang perform gitu kalau saya perhatikan. Kalau yang big cap-nya paling cuma grupnya Pani dan CBDK itu aja ya sementara ini. Oke, itu secara sektoral langsung saja kita bahas untuk pergerakan dari flow asing ya. Sebelum kita masuk ke
tanya jawab. Nah, ini masih so far oke ya untuk ISG bertahan di tren lainnya, masih di atas MA50-nya dan MA200-nya. Namun dari sisi asing memang dari 20 Oktober terus masih ada flow ya. Ini cukup bagus karena flow-nya sekarang masih di banking dia ya. Banking sama LQ45 kayak Telkom Astra kalau tidak salah ya, gitu. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan demi pertanyaan yang sudah masuk seperti running trade seperti biasa ya. Untuk pertanyaannya ini kita bahas satu persatu. Semoga cukup sampai jam 9 nanti ya untuk kita tanya jawab di sini. Oke, yang pertama ada SSIA ya. So far memang SSIA ini masih down ya. Kalau kita perhatikan dari sisi kinerja, kemudian dari fundamentologi dia masih berkutat di crucial support MA200. Nah, ini jangan sampai di bawah sini ya. Itu SSIA karena dia batasi resiko di 1480-nya ya. Itu MA200-nya kalau breakdown MA200 berarti udah tidak ada harapan ya, tidak ada masa depan itu. Kalau saham udah di bawah MA200 tapi ini masih berkutat di dalam buy on weakness-nya namanya ini biasanya gitu. Tapi harus hati-hati karena memang masih belum ada ini ya pergerakan banyak gitu. Karena ini MA200 ini menjadi krusialnya ya. Jangan sampai teman-teman rugi waktu ya. Gitu. Karena sifatnya kalau misalkan dia naik cuma technical rebound gitu. Karena dia masih momentumnya sejak tanggal 21 Oktober di bawah MA20. Nah, itu dia. Ya, seperti saya sering ulaskan dan sering saya sampaikan, kalau saham di bawah MA20 biasanya momentum untuk pergerakan naiknya itu agak berkurang gitu. Walaupun naik sifatnya technical rebound ya. Nah, itu dia ya. Gampang aja ya kita pakai analisanya. Kemudian ada Pak Berlis ya. Berilas ya. Bris nih Celantam. Oke, kita lihat Bris. Berisik juga enggak dia nih, Bris. Bris so far masih dengan view kita minggu lalu masih akan terkonsolidasi, masih belum momentum LK-nya untuk memperkuat pergerakannya dibanding dengan teman-teman lainnya. So far sementara teman-teman lainnya yang masih cukup positif ya gitu pergerakannya kayak BRI, Mandiri, serta BNI gitu ya, sesama BUMN-nya. Kalau Bris dari segi pergerakan memang masih konsolidasi saja dalam kotak ini di range tradingnya itu 2560 sampai level 2710. Nah, itu dia untuk Bris sementara. Kemudian Nickel. Nickel masih di krusial juga ini supportnya ya. Kalau kita perhatikan Nickel ini dia karena dia sejak minggu lalu juga udah saya ulas ya dia masih di bawah MA20-nya jadi momentumnya dalam 5 hari juga masih berkurang. Sementara dia sekarang masih bergerak di dalam supportnya ya untuk Nickel ini masih di support sekitar 955 itu menjadi krusialnya ya untuk Nickel ini. Kemudian Antam. Antam juga masih belum banyak pergerakan sejak dia belum berhasil di atas MA20-nya ya. Tantangan terbesarnya Antam ini dia harus bertahan minggu depan di atas level 3250 baru lancar perjalanan ke depan. Kalau belum mungkin dia akan konsolidasi saja di dalam kotak ini saya rasa ya. Gitu. Kalau dia belum break 3250-nya, itulah area krusial. IPO PJHB gimana? Oh, mirip-mirip Cegas market maker-nya. Mungkin kali ini dia akan berbeda caranya ya. Mungkin hari pertama di lock arah sambil di markup euforia warannya. Mungkin hari pertama kalau dia masih arah teman-teman jual warannya aja. Boleh ikutan buat cuan bungkus karena cuma sendirian IPO. Nah, itu aja easy money ya, gampang. Cuan bungkus aja, enggak usah ribet-ribet ya karena market maker lama itu yang kayak megang-megang Cegas ya, tapi kayaknya agak beda nanti stylenya. Mungkin hari pertama mungkin langsung bisa lock arah mungkin ya. Gitu. Kalau dulu kan dikocok dulu ya langsung di lock arah gitu. Mungkin bisa saja ntar kita lihat IEP paginya. Itu gampang ya kalau kita deteksi model mainnya kayak market maker Cegas, apalagi barangnya cuma 4 juta, gampang hitung barangnya ya gitu. Teman-teman yang udah ikut dunia bandarmologi IPO tuh dari warnanya bisa ketahuan nanti jumlah barang induk market makernya, nggak akan bisa kita nyangkut ya, kecuali orang yang nggak ada ilmunya pasti nanti akan menjadi korban the next Cegas yang beli pucuk gitu. Tapi kalau kita yang beli IPO harusnya aman. Boleh ikutan Pak Arsaka IPO PJHB ya gitu, jangan sampai beli nanti di market pucuk-pucuk ya. Itu dia, beli aja IPO-nya, boleh pesan. Hari ini pun udah mau 400.000 ya antrian, tentunya penjatahannya mungkin sangat kecil, diserap semuanya oleh market maker biar mudah untuk mengkontrol harganya nanti ke depan gitu. Nah, mungkin bisa saja ya menggila dia nanti. Dan pasti exit-nya ke retail ya, sekali lagi exit-nya pasti ke retail ini gitu dia, karena bukan konglo. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi korban FOMO di pucuk ini. Saya ingatkan sebelum dia listing ini, kalau sampai nanti di kemudian hari, bang saya nyangkut beli pucuk, berarti tidak beli IPO, salah sendiri itu ya, beli-beli di pucuk. Itu di IPO PJHP boleh ikutan ya, gampang aja. BBRI gimana? Masih bagus BBRI ya, flow-nya di mana BUMN terus memberikan aksi buyback ya, BNI, Bank Mandiri, BRI gitu. Seperti yang saya bahas dari lalu, ini udah berapa cuannya nih teman-teman yang mendengarkan saya waktu
ini ya, waktu 2 minggu yang lalu, BRI di bawah 4.000 tuh murah sekali saya bilang. Apalagi dia ini seperti harga di bulan April gitu ya. Masa enggak sampai nabung? Kalau Anda yang paham dunia siklus market, biasanya November Desember itu selalu LQ45, khususnya banking itu selalu ada rebound gitu. Setiap siklus tahunan. Makanya ketika kemarin kita bahas waktu zaman-zaman pertengahan Oktober, yang beli-beli di sini ini udah profitnya lumayan ya, yang nabung-nabung gitu. Karena kemarin terlalu FOMO pengurus sehingga dia tidak fokus ya, 15% ya. Deposito BRI tidak akan ngasih Anda 15%, tapi Bank BRI ngasih, belum lagi dividennya nanti. Nah, itu. BRI so far masih bagus, arah-arahnya mungkin kalau sabar dia akan ke resisten ini ya. Kalau saya lihat pergerakannya udah stabil atas SMA 200, mungkin possible 4.200-an arahnya ya. Mungkin masih ke sana, tapi harus sabar karena ini typical swing, nggak bisa di scalpingin ya. Nah, itu. Tinggal harga Anda aja ya, gitu. Kalau Anda masih harga-harga bawah sini, kawal aja, harusnya sih bisa dia dengan gebrakan akhir-akhir November sama menjelang window dressing kayak gitu. Masih bagus. BBYB GZO, oke BBYB. BBYB. BBYB masih tertahan kemarin ya di level resistennya di sini. Kalau kita perhatikan BBYB masih sama, level resistennya ini menjadi krusialnya kemarin ya. Dia tidak mampu breakout, akhirnya dia ada aksi taking profit terlebih dahulu ya di hari Jumat kemarin. Mungkin minggu depan akan menguji coba lagi ya, so far dalam trennya sih masih bagus. Akan menguji coba lagi area 428 itu. Nah, itu dia BBYB. Kemudian GZCO, kita lihat. GZCO. GZCO so far masih oke juga ya, masih berkonsolidasi di MA20-nya, namun memang tantangan GZCO ini dia minggu depan harus breakout lewat 308. Itulah menjadi area-area krusialnya dia untuk GZCO ini apa? GZCO ini ya. So far trennya masih bagus ya, masih trend up juga nih kalau kita lihat tarik dari trend line ya. Masih oke, gitu dia. Kemudian Tugu Pak menarik. Oke, kita lihat apakah menarik benar ya. Soalnya saya tak ikutin ya. Kita lihat dulu dari chart. Tugu masih belum menarik kayaknya. Masih sideway aja nih, belum ada sentimen saya lihat. Selama 5 hari kemarin justru turun dia nih dari Senin gitu. Masih belum banyak pergerakan sih Tugu nih setahu saya. Saya sih memang nggak ikutin dia ya. Nah, tapi mungkin masih akan berkonsolidasi kalau dia belum lewat 1095. Mungkin masih di dalam kotak ini minggu depan. Gitu dia. SCMA, MTEK, SCMA mungkin akan ke-trigger sama MTEK. MTEK biasanya LK keluar gap up ya. Coba kita besok lihat Senin gap up nggak dia nih ya. Semoga direspon LK-nya. Kemarin LK-nya cukup bagus ya. Kalau teman-teman yang memanfaatkan momentum LK dan proyeksikan LK sebelum keluar itu lewat sini ya, buat teman-teman cek gitu. Kalau untuk yang real time-nya langsung search keuangan, nanti akan kelihatan. MTEK tuh saya juga udah prediksi sebelum keluar, pasti bagus ya. Karena dari kuartal 2, kuartal 1 saya ngikutin gitu. Ini kalau dia mungkin gap up, mungkin dia akan uji coba lagi level SCMA ini ya. SCMA dulu ya. MTEK yang gap up biasanya, karena LK-nya. Baru rilis kemarin waktu pas closing. Nah ini apalagi ya, biasanya sih model-modelnya gap up dia. Pernah dulu rilis langsung gap up kayak kalau nggak salah ya. Pokoknya dia tipikalnya direspon LK-nya kalau MTEK tuh. Apalagi nanti kalau udah masih diberitakan pagi-pagi ya, atau hari Minggu sama Sabtu ini udah muncul di media, biasanya sih gap up tuh. Pada FOMO orang biasanya. Harusnya ya, semoga aja tapi direspon. Tapi balik lagi tergantung kondisi market ya. Harusnya sih dia akan uji coba lagi level resistnya untuk MTEK ini kalau beneran besok dia direspon, LK-nya 1265 sama 1300 lah arahnya. 1206 1250 1290-an dulu lah. Itu dia. SMA pun juga akan ke-trigger biasanya. Harusnya sih ke-trigger karena dia LK-nya nggak sebaik MTEK tapi positif lah ya. Tapi emang leadernya masih di MTEK deh biasanya. 362 arah resistnya itu. Sekarang masih di demand area MTEK, itu dia. Karena momentum LK sekarang. Branch dia BRMS Pani udah BRMS, branch dia Pani. Oke, branch dia Pani. Brand masih menunggu ya sentimen karena masih PP50 untuk masuk MSCI dia. Walaupun memang ada front running asing ini karena PP50 kalau dia masuk dia gap up, kalau nggak masuk dia gap down. Nah, itu dia karena kayak lebih ke spekulasi tingkat tinggi ya gitu. Makanya kalau teman-teman yang belum punya harga bawah sih terlalu spekulasi untuk beli sebelum dia pengumuman 5 November nanti ya. Karena PP50 dia ini masih belum ada informasi yang akurat ya. Mungkin yang paling diiniin si BRMS ya gitu. Kalau brand ini masih PP50 karena semenjak ada perubahan ya, MSCI jadi muter-muter otak lagi ya, MM-nya gitu. Tapi so far dijaga deh ya. Kalau dia masuk, dia akan nge-trigger teman-teman lainnya ya. Pokoknya kalau dia masuk, dia gap up. Kalau nggak masuk, dia gap down. Nah, itu kemungkinan ya, skenario buruknya. Itu aja ya. Tapi kalau teman-teman punya harga bawah, so far oke lah ya. Tapi kalau punya harga atas sih, saya nggak ini ya.
nggak saranin ya untuk ngehold menjelang ini karena terlalu spekulasi sifatnya. Karena belum ada info ring satunya. Kalau teman-teman misal ada teman yang benar-benar tahu dia mau masuk ya, baru gitu. Untuk brand ini sih sementara dia akan uji lagi ya, mungkin ke-trigger dari teman-teman lainnya karena beberapa LK kemarin udah rilis kayak Cuan, BRPT ya. Kalau misalkan Om PP besok kompak, Senin hijau harusnya sih dia ke-trigger. Resisten terdekat 9.050 dulu harus lewat ya. Itu dia. Ada 9.000-nya masih alot kemarin ya. Jadi ya kemarin LK-nya juga rilis direspon ya. Biasanya sih tipikal Om PP harusnya LK-nya ya, kecuali TPIA ya. Biasanya TPIA itu memang jarang direspon. Kalau CDIA kemarin gap up ya kan. Hari Jumat langsung kempes. Biasanya LK itu memang kayak gitu ya. Memang momentum untuk kita sell on strength biasanya kalau LK keluar gitu. Bukan untuk kita beli ya, karena orang yang udah tahu info duluan biasanya udah beli sebelum LK keluar. Jadi ketika LK keluar kadang-kadang kan teman-teman pasti bingung ya, kok LK-nya keluar marah merah Pak? Nah itulah biasanya digunakan untuk sell on strength. Biasanya orang yang udah beli duluan di bawah, ketika LK keluar dimanfaatkan untuk buat jualan, baik itu dia ketika merah atau dia gap up gitu. Makanya sih nggak wise kalau teman-teman kalau beli buat untuk keep ya, kecuali untuk scalpingin gitu. Kayak cedia ini ya, pasti nyangkut kalau beli pas waktu dia gap up ya gitu. Cedia masih sama, dia level 1885 harus diuji coba lagi nanti. Kemudian Pani juga sama ya. Kemarin dia sempat naik 1-2% ya, di respon LK-nya, terus kempes lagi, emang itu tipikal LK ya. Pani masih sama, dia level MA20-nya harus lewat dulu di 14.400. Itulah krusial resist dari si Pani ini. Unilever, Inet, Dewa. Oke. Unilever so far masih uptrend ya, masih bagus. Namun dia masih akan kecenderungan konsolidasi. Biasanya ngebuat base baru ya. Biasanya dia buat nge-base baru. Kalau dia belum breakout, biasanya dia ngebuat base baru. Base rally namanya di dalam TA nih. Dia ngebuat nge-base baru. Harusnya sih masih oke. Dari flow dan panarmologinya masih bagus. Namun tantangannya dia harus membuat new high lagi di masa depan. 2840 itu ada krusialnya. Tapi sebelum ke 2840 dia harus lewat dulu sekitar 2720-nya. Masih bagus secara trend. Inet juga menjelang raik isu Novembernya ini harusnya dijaga ya, nggak akan di bawah 250 kalau prediksi saya. Kalau dikasih 250 langsung hantem aja, tapi kayaknya nggak dikasih. Karena dijaga biasanya ini juga menjawab, tadi ada pertanyaan bahas Inet raik isu bagus banget karena dia buat ekspansi segala macam ya. Satu ekosistem dengan wifi dan juga nanti dia ngasih waran ya. Warannya pun harga 300, makanya sih November ini harusnya dia ditarik lagi 300-an. Biasanya modelnya gitu deh Inet ini. Makanya biasanya ada area 260, 270-an, itu beli 300-annya nanti bisa ditarik jual gitu. Biasanya kayak gitu harusnya sih dijaga masih. Makanya kalau bisa dapat 250 harga raik isunya, wah itu peluang banget ya. Masalahnya nggak pernah dikasih. Market anjlok 3%, dijaga kuat. Nah itu menandakan berarti emang nggak mau dia di bawah 250 harga raiknya. Selalu dijaga dia. Bagus banget ini. Masih bagus prospek kinerjanya, prospek dari raik isu nanti yang akhir November ya. Masih bagus so far. Masih ada story dia perjalanannya untuk ke depan gitu. Namun tantangan terdekatnya sih dia harus lewat dulu minggu depan 292.300. Itu sih biasa-biasanya arahnya. Dan terakhir Dewa juga LK-nya mau keluar nih, harusnya sih bagus ini. Saya prediksi sebelum keluar. Kebetulan belum keluar di sini Dewa, harusnya sih nanti bagus. Ini juga bisa untuk dikawal menjelang LK keluar. Biasanya LK keluar langsung gap up biasanya, semoga aja ya. Tapi kadang Bakri itu suka ini ya, tergantung kondisi market. Kalau kondisi marketnya lagi hijau harusnya dia gap up, tapi kalau kondisi market merah biasa aja gitu. Makanya sih kalau bisa dapat bawah-bawah sini sih masih oke ya Dewa gitu. Perjalanannya masih bagus. Namun minggu depan dia harus uji coba lagi 346 ini kemarin belum berhasil di breakout ya. 346, 348 lah itu diuji coba lagi minggu depan. Masih bagus trennya, masih oke. Bahas kemungkinan MSCI apa tuh? Ya itu kandidatnya kan yang terbesar tuh brand sama BRMS. Tapi 50-50 ya. Biasanya nanti akan ada keluar rilis tuh biasanya dari YU ya. CIMB Sekuritas yang sebelum H-2, H-3 ntar cek aja tuh di YU. Biasanya ada ngeprediksi mana yang masuk, mana yang keluar gitu. Soalnya ini 50-50 karena kemarin arahnya berubah itu karena dadakan juga ya mau ada untuk peraturan free float gitu. Nah itu ya takutnya dari pihak MSCI mengubah keputusan juga kan itu tergantung MSCI, nggak bisa kita ganggu gugat tuh. Nah itu sih makanya masih takut-takutan juga pelaku pasar. Biasanya sih kalau dia memang kayak model cuan itu harusnya dia udah jalan tuh. Tapi ini lagi takut-takutan wait and see marketnya ya. Jadi masuk nggak? Karena kalau nggak masuk bisa langsung gap down dah, dibanting. Kan pernah banyak kejadian ya. Makanya terlalu beresiko lah kalau untuk spekulasi masih banyak saham yang lain gitu ya.
kalau berspekulasi MSCI gitu, karena ada aturan baru gitu. Jadi pelaku pasar saya lihat takut-takutan juga ya. Tapi kandidat terbesar saya lihat sih kayaknya BRMS ya. Kalau brand PB50, saya nggak tahu bisa masuk apa nggak karena free float-nya kemarin ada aturan baru. Itu dia, yang kandidat terbesarnya brand sama BRMS kan yang diprediksi sama beberapa analis-analis gitu. Tapi saya nggak tahu beneran masuk enggak. Nanti finalnya di tanggal 5 November di waktu subuh nanti Indonesia. Mana yang masuk, mana yang enggak ya gitu. Oke, Ratu masih so far bagus ya. Kayaknya kemarin terakhir Jumat dia hijau ya. Nah, ini kemarin masuk di main area. Kemarin kita udah bahas ya waktu zaman-zaman eh, ini apa minggu lalu kompor ya. Nanti saya bilang area-area demandnya mungkin di sini. Nah, ini dapat waktu itu hari Selasa ya. Nah, terdekat dia mungkin akan uji coba MA20 lagi untuk balik ke atas 8175 lah resistnya. Masih oke. Adaro istirahat dulu kayaknya ya. Main LK-nya rilis masih minus masih. Bukan minus ya, apa namanya, kinerjanya turun ya. Masih laba tapi kinerjanya turun gitu. Itu yang membuat dia kemarin Jumat juga udah yang tahu duluan info ya. LK-nya masih kurang bagus itu karena emang proses transisi spin off ya usaha antara dia dan AADI gitu. Jadi emang belum bisa baik tahun ini kalau saya lihat. Mungkin tahun depan baru kelihatan Adaro karena dia shifting ya dari proses usahanya yang tadinya dari batu bara menjadi energi terbarukan gitu. Karena butuh proses untuk masuk nanti ke kinerja LK-nya gitu. Sementara sih dia berkutat di MA 200-nya di sini. Dia belum berhasil untuk lewat ke atas. Kalau dia lewat ke atas mungkin perjalanan panjang. Makanya minggu depan itu dia harus balik lagi 2010 baru untuk perjalanan panjang. Tapi kalau enggak mungkin bisa uji MA 20. Itu dia untuk view-nya. Aceh Mapa Mapi ya, kita lihat. Aceh Mapa Mapi ya. Panjang libur panjang ya. Biasanya consumer good, tapi lebih bagus Unilever sama rokok ya kalau consumer good saya lihat. Aceh, Aceh masih belum ada momentum saya lihat ya. Gitu. Karena yang tidak terlalu menjadi kebutuhan, yang kebutuhan dasar orang-orang di Indonesia kan rokok ya. Makanya rokok kan dalam 2 minggu terakhir saya lihat pergerakannya cukup atraktif ya dibanding dengan sektor kayak Aceh, kayak RALS gitu ya. Karena biasanya kalau para ahli hisap ya, yang rokok gitu kan, luar biasa ya dia ininya untuk konsumsinya gitu. Kalau untuk Aceh perlengkapan rumah tangga gitu ya, mungkin segelintir orang, tapi kalau rokok itu biasanya dari menengah bawah ya sampai menengah atas pun orang ada konsumsi gitu. Nah, untuk Aceh ini momentumnya masih belum mampu lewat level 464, jadi ya mungkin akan berkonsolidasi aja di range rate-nya itu 434, 464-nya gitu. Masih di sana aja. Mapi, betul. Mapi ini satu paket juga ya. Kemarin sempat ini ya, Planet Sport. Oh, Mapi ya, yang sering ngopi di Starbucks nih, Mapi. Kalau kita lihat masih belum juga ya mampu bertahan di MA 200-nya, resisten krusialnya. Di sini dia nggak berhasil, di sini dia nggak berhasil juga MA 200-nya ini ya. Mungkin minggu depan dia harus lewatin dulu ya area itu 740-nya. Kemudian Mapi juga kita cek ya posisi chartnya. Mapi so far lebih better ya chartnya dibanding Mapa, dia masih bertahan di atas MA 200-nya. Minggu depan sih akan uji coba 1320, kalau break mungkin bisa ke 1360. Itu dia. Kemudian udah ini tadi kita bahas ESA, Java, BRMS. Oke. ESA biasanya di bawah 600 di area akumnya ya. ESA itu paling enak di bawah 600 tuh selalu ditarik dia. Kalau di atas di bawah 600 kayak ada penjaga ya gitu ya. Ini sahamnya Pak Boy Tohir juga ya. Nih, kalau kita lihat dia masih belum mampu kemarin lewat MA20, minggu depan akan uji coba 635 ya. Biasanya sih kalau di bawah 600 enak dia, area-area akumnya suka ditarik lagi di atas 600, biasanya sih gitu. Tapi untuk minggu depan sih 635 area krusialnya, kalau break mungkin bisa saja ke 650 lagi. Itu dia, ESA. Java, BRMS, Java kemarin dia agak menurun dikit kayaknya kinerjanya, saya lupa juga kalau kita lihat Java kinerjanya kemarin dia udah rilis di Jumat. Kayaknya dia turun tipis ya. Kita lihat atau masih plus ya. Java, masih plus ya, masih bagus Java. Terus sih masih akan ada potensi kenaikan lagi ya. Kemarin dia tertahan di MA20-nya di sini ya. Masih bagus juga nih Java, trennya ayam-ayaman ya. Menjelang akhir tahun dia juga dapat proyek MBG juga ya. Ini harusnya sih mungkin bisa balik lagi ke area krusialnya di sekitar resist kurang lebih 2700 lagi lah untuk minggu depan. Kalau dia masih bertahan di atas MA20 ya asumsinya. Kemudian BRMS sih saya juga suka ya. Biasanya di bawah 900 itu selalu akum tuh.
Bisa ditarik lagi 900-an, saya senang juga. BRMS ini sih kandidat terkuat karena dia dalam hitungan MSCI ya, kalau dari market cap-nya itu dia di atas 700 saja udah masuk kriteria untuk big cap ya. Sebenarnya BRMS ini udah masuk, tapi dia di small cap. Nah, dia mau upgrade untuk ke big cap itu harus di atas 700 harganya ya, gitu. Ini sih dia selalu dijaga 900-an. Harusnya sih dia nih kandidat terkuat, tapi semoga jadi ya. Karena dia kemarin udah masuk di indeks gold gitu. Pas waktu asing masuk di sini ya, gila ya, hampir 1,2 T gitu. Harusnya sih dia masih prospek lah ya ke depannya gitu. Saya suka nih Mas. Tapi dia tantangannya masih untuk 960 ya. Area MA20-nya ini yang diuji coba tuh. Saya sih 2900 selalu oke tuh Akum terus. Antam mudah, Archie pecah pesap belum? Oke. Pesap juga LK-nya keluar kayaknya ya. Pesap juga LK-nya bagus keluar, tapi tergantung respon market dia. MA20-nya di 600 itu akan diuji coba. So far sementara masih di demand area masih oke. Archie juga kemarin sempat apa namanya direspon LK-nya ya, tapi tetap cuma naik 12.30 aja ya. Itu masih dia tertahan di sana MA20-nya di level 12.40, 12.30 itu harus lewat ya. Kalau lewat mungkin masih panjang perjalanannya. Gitu. Tapi udah keluar LK dia momentumnya tinggal nunggu harga gold biasanya lagi. Karena momentum LK udah pada lewat saham-saham gold. Udah pada keluar deh. Masih so far oke. Cuan WRG. Cuan juga LK-nya bagus. Harusnya besok gap up deh nih. Model cedia tipikalnya. Harusnya IEP-nya gap up nih ya. Apalagi dia bentuknya doji-doji di sini ya. Harusnya sih dia mungkin gap up. Kalau direspon ya LK-nya harusnya sih gap up. Om BP. Besok Om BP kayaknya nopang ISG. Kalau sama banking ya. Gitu. Untuk cuannya sendiri sih mungkin dia akan uji coba lagi level 2170 sampai 2210. WRG masih turun terus ya. Sama seperti view kita minggu lalu. Masih belum ada pergerakan karena emang udah dibuang terus ke publik ya. Masih belum ada info untuk siapa yang menampung buangan dari para pengendalinya ya. Nah, itu sehingga membuat sahamnya sekarang tertidur lemas ya. Nah, ini kelihatan ya kalau teman-teman lihat WRG makanya masih kurang ya. Saya pun belum sentuh lagi WRG. Dia jualan terus nih di profilnya ya. Insidernya. Insider. Masih belum ada yang beli tuh. Jualan terus soalnya. Yang jualan ownernya nih. Pengendali lah ya. Bukan owner, pengendali intinya. PSP. Itu dia yang membuat susah untuk gerak. Tuh untuk si WIRG ini. Masih akan sideways aja pergerakannya. Masih belum kemana-mana. Paling rugi waktu aja gitu. Cuma di dalam kotakin apalagi dia masih di bawah 121 MA20-nya. Selama masih di bawah 121 masih di dalam kotak aja pergerakannya kalau views. Artosli sudah kita lihat Artosli. Arto kalau kita perhatikan di sini masih di atas MA20-nya, so far masih oke, namun lagi dan lagi ya tertahan di resist supply areanya kemarin nih. Wajar dikoreksi ya karena dia tertahan udah 4 kali di area-area ini mah area-area TP-nya untuk biasanya orang melakukan asset taking profit ya di sini. Jadi so far biasanya area itu yang buat untuk taking profit selama di atas MA20 so far masih oke. Mungkin area 2280 sama 2300-an akan diuji coba lagi minggu depan. Kemudian ada SLIS. SLIS kalau kita lihat di sini masih menguji coba lagi ya minggu depan. MA20-nya di sekitar 84 ya. Dia tipikal SLIS ini tipikal gorengan yang suka dadakan digoreng biasanya. Model-modelnya dia kayak model real gitu ya. Ini suka dadakan deh kadang-kadang tiba-tiba deh nih. 84 itu harus dilewatin untuk menguji coba 88 sampai 90. Raja so far juga masih di dalam demand area-nya sama seperti pembahasan kita minggu lalu ya. Udah mulai sedikit penguatan. Nah, di sini area-area demand-nya di area Fibonacci 61%-nya bisa area-area akumulasinya tinggal nunggu sentimen baru dia untuk bergerak lagi ke atas. So far masih oke untuk area-area akumnya. Jadi dia udah dibahas tadi Apex Keter BP, kita lihat. Apex Keter BP. ICC udah kita bahas tadi ya, dari segi sentimen dan segala macam. Masih memang menguji coba MA200-nya itu area krusialnya. Apex so far masih oke juga pergerakannya. Resisten terdekat 142, itu yang harus diuji coba minggu depan. Kemudian Keter BP ya, Keter gitu. Keter dia kurang bagus ya dari posisi positioning chart ya. Dia breakdown MA20. Mungkin dia akan uji lagi supportnya di sini ya. Untuk Keter nih harus sedikit hati-hati ya kalau dia nggak ada take bound ya.
jaga support kuatnya di sekitar 422 ya. Tapi kalau ada take bond mungkin dia bisa saja hijau lagi ya take bond gitu. Tapi 422 itu ada krusialnya, harus hati-hati. Kemudian terakhir BP juga di bawah MA 200 ya. Jadi momentumnya emang harus sabar banget ya ini BP ini di bawah MA 200 secara ini BP ini sih dia dari dulu biasanya direpoin ya setahu saya BP ini. Jadi memang harus sedikit hati-hati ya kalau untuk model-model saham begini gitu. Memang gorengan dia nih BP ini ya. Kalau kita perhatikan apalagi dia momentumnya belum bisa balik lagi di MA 200. Nah, kalau misal masih belum balik-balik di area MA 284 mungkin masih akan bergerak di zona demand areanya lagi kayaknya. Itu kurang lebih. Untuk view BP. Udah dibahas tadi SSIA, momentumnya kurang, bandarmologinya memang masih ini MA 200 dijaga aja itu tandanya pokoknya. Di bawah break, di bawah MA 200 harus buang. Banking nah properti apa ini? Apakah arahnya positif? Banking oke, properti paling pani yang paling oke. Pani CBDK itu aja. Properti. Selain itu biasa aja. Ya, jangan yang nggak ada sentimen gitu. Pani CBDK kalau properti, pilihan saya pribadi POV saya. Tapi kalau yang seleranya lain bebas saja. SSIA kan bukan properti, dia kawasan industri. MBMA, Arko NCKL. Oke. MBMA kalau kita perhatikan masih di atas MA 20-nya masih oke. Minggu depan dia masih akan uji coba lagi area 670-nya. Arci udah tadi, BRMS Brand udah. Arko NCKL, kita tonton ulang aja di YouTube ya, yang telat-telat datang. Arko, kita lihat Arko. Arko so far masih di atas MA 20-nya, masih akan uji coba level 1685. Kemudian NCKL, kita lihat NCKL-nya gila sih, saya ingat kayaknya masih uptrend ya. Oh ya masih di atas MA 20-nya, selama dia masih di stabil atas MA 20 yang ada take bond ya. Namun hati-hati kalau dia misalkan breakdown di bawah MA 20-nya, itu dia. Penelab udah SSIA tadi, MA 200 krusialnya kalau di bawah itu wajib buang. Penelab masih konsolidasi, masih belum banyak sentimen, sektor panin ini sama seperti view minggu lalu ya. Kalau ada sentimen biasanya pasti dia akan bergerak, ada pergerakan, ini masih belum ada. Kalau lihat dari pergerakan price action-nya, resisten terdekat 248 yang harus dilewatin. Kemudian Harum sekilas masih uptrend kayaknya. Oh ya masih uptrend juga Harum, trennya masih up. Namun tantangannya kemarin dia belum lewat ya, area 1210 itu minggu depan harus dilewatin untuk lancar perjalanannya. BRMS sudah, potensi cuan yang ketiga harusnya beli sebelum LK keluar kayak Dewa tuh. Dewa tuh harusnya bagus, MTEK tapi MTEK telat besok dia pasti mungkin gap up ya gitu. Sama sektor consumer goods sama bank lah ya, itu masih bagus. Kalau yang masih bawah ya, itu yang potensi cuan masih. Dah. Sama IPO lah paling gampang ya, beli IPO itu pasti cuan. Yang udah kita tahu tapi karakternya. Doh masih konsolidasi, belum ada pergerakan doh. Sementara ya. Masih belum banyak pergerakan, masih sideways aja kalau dia belum, karena memang momentumnya di bawah MA 20 ya, masih kurang. Masih di 133 sampai 141 masih bolak-balik di sana. Pipa gimana Pak? Udah masuk belum? Untuk masuk ntar kita cek. Pipa lah Vida. Kita cek dulu Pipa. Kayaknya kemarin baru keluar LK-nya, kita cek ya. Viva. Oh, LK-nya sih cukup positif ya, 101 juta jadi 2M ya. Mana Viva sih mau masuk demand areanya ya. Nah, ini udah masuk demand areanya, cukup oke lah. Harusnya sih kalau direspon LK-nya sih mungkin akan ada goreng dadakan ya. Biasanya dia juga tipikal gorengan yang suka dadakan digoreng. Udah masuk di demand areanya, masih oke. Nice, oke kita lihat Nice, dia di bawah MA 20-nya ya, masih kurang. Pergerakannya, tantangan terbesarnya MA 200 ini, jangan sampai di bawah MA 200 saja. Itu dia untuk nice-nya masih kurang banyak pergerakannya nih, masih kurang. Niche ya. Itu resist MA 20 434 harus lewat sana baru lanjut perjalanannya. BRMS MBMA udah kepik.
Foreign flow terus tapi turun ya. BP itu repo, itu nggak bisa pakai analisa bandarmologi. Mau pakai foreign flow itu teman-temannya sendiri ya, gitu Bang Dik ya. Kalau udah belajar dunia bandarmologi pasti paham ya, saham-saham yang model-model repo, crossing kayak gitu itu nggak bisa pakai bandarmologi. Pasti ngelihatnya asing itu asing ya. Itu asingnya, asing teman-temannya aja ya, aku nomeni gitu. Kalau asingnya asli itu pasti di Big Bang, LG45 sama Om PP. Nah itu tuh asing asli biasanya. Yang big cap intinya lah. Itu asing asli. Kalau kayak BP itu cuma ini ya asing ya. Lokal tapi buka di foreign. Itu dia. It's... Oke, kita lanjut. Nah, kepik. Orang kalau yang nggak paham anermologi pasti terjebak ya di saham-saham kayak model gitu. Jangan kan gitu di BANK aja banyak yang terjebak tuh. Karena mungkin kekurangan ini ya, riset gitu. Kepik-kepik masih konsolidasi, masih di bawah MA200, MA20, jadi momentumnya masih kurang juga. 151 harus dilewatin gitu. BRPT, BRPT. Kalau direspon besok, kayaknya ini memang Om PP yang nopang ya. Kalau direspon LK-nya, tapi masih momentum di bawah MA 220 aja emang ya. Resist 3570 sampai 3700 lah dia diuji coba. ASLC. ASLC. ASLC so far masih akan konsolidasi kalau dia belum breakout di level 111-nya. ASLC. Dan apa nih satu lagi? Indikoin, kita lihat Indikoin. Indi juga masih sama ya, berkonsolidasi di demand areanya, masih berkutat di MA50-nya ya. Kalau ada take bond mungkin ke 2100-an, itu dia. Kemudian koin masih belum mampu lewat ya level-level resistnya yang di sini. Itu yang akan diuji coba minggu depan level 2830-nya lagi. Kemarin dia masuk demand area nih, biasanya enak beli demand areanya di sini. Sudah dekat-dekat resist area, emang area TP-nya itu akan diuji coba lagi area 2830. CBRE masih ramai CBRE ya, kita cek CBRE. CBRE masih momentumnya kurang, masih belum balik lagi di atas MA20. Resist terdekatnya 1430 untuk si CBRE ini sendiri ya. Resistnya 1430 masih resistnya. CBRE itu akan diuji coba pergerakan minggu depan. Puan gimana? Oke, kita lihat Puan. Puan gimana nih Puan? Kita cek dulu Puan. Puan masih momentumnya akan konsolidasi kalau dia belum lewat MA 200-nya ini menjadi krusial area level 380 ya. Itu harus diuji coba. Kalau belum lewat area 380 mungkin masih belum banyak bergerak dia. Itu dia. Tapi ya MMN. Oke ya. Tapi ya MMN. Masih ada 22 menit lagi. Tapi ya masih konsolidasi, masih juga di bawah MA20-nya itulah makanya. Itu konsep paling baku ya, paling gampang analisa saham tuh. Kalau dia masih di bawah MA20 tuh momentum untuk naiknya tuh pasti lemah ya. Itu analisa paling gampang kalau orang yang baru belajar saham, tapi kan kebanyakan orang mau cari yang ribet ya. Ini sama juga momentumnya masih kurang karena di bawah MA20, di bawah MA200 gitu ya. Masih belum banyak bergerak. Untuk tepian ini masih di dalam zone ini aja ya. 6975 sampai 7375 karena dia masih belum bertahan di atas MA20 itu pergerakan 20 harian soalnya. Kalau dia belum bergerak di atas sana 20 hari berarti sebulan ya. Masih belum banyak akan bergerak gitu. Makanya saya paling senang kalau sharing ke orang kalau mau swing itu stabil di atas MA20, MA200 itu paling gampang udah. Tinggal kerja juga santai, mau ada merah juga pasti tetap tenang itu. Tapi kalau masih di bawah MA20, MA200 itu harus dilihat berkala. Nggak bisa ditinggal-tinggal, nggak pernah dilihat. Harus dilihat malamnya mungkin pulang kerja gitu. MM juga sama, masih di bawah MA20, MA200, jadi momentumnya masih sangat kurang. Sebuah saham memang kayak aturan baku aja ya Den ya. Tapi saya nggak tahu ya karena itu yang sering saya pakai dan saya backtest di hampir di ratusan saham. Jadi itu yang saya pakai ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang pakai
sistem yang lainnya, monggo ya. Tadi saya cuma sharingkan yang sering saya pakai. Sama juga, dia mungkin masih bergerak di range 6.900 sampai 7.300 karena masih di bawah MA20-nya. Sama MA200-nya gitu. Toba juga sama ya. Kalau orang yang disiplin, Toba ini nggak akan nyangkut ya. Toba itu nyuruh kita keluar waktu di sini nih. 14 Oktober keluar kata Toba. Saya breakdown MA20 ya. Tapi orang yang denial ya, saya beli di sini bang, tapi saya nggak mau CL. Apa itu CL katanya ya? Padahal CL itu adalah menyelamatkan modal ya. Kita tahu salah, kita entry gitu ya. Daripada diamputasi semua tubuh, mending kakinya aja nih ya. Nah itu nih. Toba ini udah keluar sinyal. Tanggal 14 Oktober ini wajib keluar. Disuruh sama Toba, apalagi terkonfirmasi 15 Oktober nggak mampu lagi breakout MA20. Alhasil ya. Kalau orang yang denial, yang beli, udah tahu beli pucuk, terus nggak disiplin, 40% ya. Buang-buang duit 40% di market gitu. Namun dia Toba ini karena masih di atas MA200, mungkin itu yang menjadi area buy on weakness-nya ya gitu. Tapi harus hati-hati kok di bawah MA20. Mungkin biasanya kalau udah turun curam kayak gini, apalagi dia tidak ikutan di program sampah, padahal kan ini miliknya Pak Pandu Syahrir ya, CEO Danantara gitu, tapi dia nggak ikutan ya, berarti ada sesuatu yang nggak beres berarti kan. Harusnya dengan program pembangkit sampah harusnya cuan kan, tapi dia nggak ikutan, berarti udah dia mencium-cium bau-bau ya, nggak beres di program yang di Danantaranya mungkin tuh. Dia nggak usah dah ikut Tobanya katanya kan gitu. Mungkin ya. Harusnya kalau dia prospek, harusnya dia ikut. Kenapa tiba-tiba dia tidak ikut kan? Menjadi tanda tanya. Padahal dia udah tahu ordalnya. Dia sendiri yang jadi CEO Danantaranya. Tapi mantan emitennya ya, dia nggak ikutan di program pembangkit sampah. Dia milih ke Singapura yang lebih cuan kan? Berarti ada sesuatu. Itu dia malah Toba ini yang dibesarin yang di Singapurnya, dia invest akuisisi ya perusahaan pengelolaan sampah di Singapura gitu. Di Indonesia dan antara nggak mau diikutan. Oke emang dia. Biasanya kalau saham yang udah dress turun kayak gini, dia biasanya akan konsolidasi buat base. Ya, yang penting jaga MA200-nya aja, itu dia analisa Toba. Oke, kemudian energi ya. Kita lihat energinya apakah masih kuat ya nih, energi. Energi juga masih sama di bawah MA20. Bentuk candle-nya juga kecil-kecil, ini menandakan demand-nya belum ada ya. Candle 4 hari kecil-kecil gitu, nggak ada candle besar naik atau turun ya. Masih akan sideways ya kalau model kayak gini. Tebik ini yang tiba-tiba nih ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, arah. Saya juga kemarin ngeliat Jumat ya, dia aksi buyback ya, gitu. Nah ini yang saya suka nih, di atas MA20-nya stabil, tanggal 30, 31, menjulang tinggi, tumben-tumbenan digoreng dia nih. Ternyata dia aksi buyback ya, gokil manajemen Tebik ini, pakai KI dia biasanya. Soalnya ini punya, ini kalau nggak salah ya, afiliasinya Pak Thohir sama Sandiaga Uno. Pakai KI biasanya brokernya. Benar nggak KI ya? Ada pasti KI yang borong. Oh iya benar tuh, KI 12M. Biasanya dari dulu dia pakai KI, Cipta Dana. Gila emang Pak Sandiaga sama Boy Thohir nih. Tebik tiba-tiba nih, jarang pernah terjadi Tebik ini tiba-tiba Jumat arah, saya pun nggak ekspektasi tiba-tiba arah dia. Ya mungkin kalau dia masih dia breakout MA200, makanya ini kalau kayak gini kita beli breakout MA200, beli 2010 Jumat, harus wajib beli nih kalau Anda penganut breakout MA200 gitu. Karena itu udah momentumnya bagus dia tuh. Ternyata dikasih sampai arah. Gokil. Nah, untuk Tebik ini karena di arah sih mungkin karena ada aksi buyback-nya dan ini volume cukup tinggi, mungkin akan melanjutkan kenaikan ya kalau dia misalkan serius gitu. Kita lihat dulu resistnya. Itu di sekitaran berapa nih? Kita lihat tuh. Kita harus agak panjang ya. Ini nih. Di sekitaran 2.500 lah. 2.500 lah kurang lebih untuk resist dari Tebik ini. Itu dia. TOSK. TOSK masih berkonsolidasi juga di MA20. Mungkin sih masih akan sideway aja di area kotak ini saya lihat. Untuk view-nya minggu depan. Kalau dia belum lewat sana. Wi-Fi belum, SCMI net udah. Wi-Fi juga nunggu LK, harusnya LK-nya positif ya. Masih sideway juga karena masih di bawah MA20, masih sama. Sekarang masuk ke demand area akum-akumnya Wi-Fi juga ya. Tantangannya 3270 dia ke depannya tuh. Kalau lewat mungkin panjang perjalanannya lagi ke atas. Tapi kalau belum mungkin sideway aja dulu. CBR udah tadi, kita tinggal ditonton ulang aja di YouTube ya, biar teman-teman lainnya kebagian. Buka sideway juga ya. Nah ini tipikal MTech Group itu dia habis keluar LK, habis itu biasanya kempes ya. Makanya ketika teman-teman punya barang MTech Group, besok misal gap up, itu waktunya teman-teman take profit aja. Atau dijaga trailing stopnya. Buka, kemarin dia momentum LK-nya, gap up, habis itu kempes.
dia akan sideway nampaknya ya, karena dia nunggu momentum lagi, karena udah momentum RKI udah lewat ya. Karena emang tak kunjung datang. Kemarin wacananya dia SCMA MTEK itu digoreng kan gara-gara mau IPO Superbank sama atau IPO Video, tapi belum ada batang hidungnya di OJK nih ya, draftnya gitu. Malah PJHB yang nggak ada hujan, nggak ada angin duluan rilis di IPO ya gitu. Emang masih nunggu pelaku pasar untuk kejelasan dari IPO Superbank atau video. Masih belum jelas ya, cuma omon-omon kayaknya. Halo, putus-putus. Tes, tes, tes. Putus-putus nih. Beneran nih putus-putus nih. Tes, 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 tes. Tadi sinyal hilang. Tes, 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 tes. Aman aja kayaknya nih internet. Oke, Bupa menjelang 3 November harusnya besok The Last Dance ya sebelum dia terakhir come date-nya untuk Bufa. Terdekat sih dia mungkin akan uji coba lagi 890 900-nya. Itu dia untuk Bufa. Apakah masih putus-putus? Cek, 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 cek. Beneran putus-putus nih suara nih. Tes, 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 tes. Coba tes, tes, tes dulu. Tes, tes, tes. Beneran putus-putus sih suara nih. Belum ada notifikasi. Bisa di Telegram tuh biasanya dia apa namanya kayak ada sinyal kalau putus-putus ya. Harusnya sih aman. Yang lainnya aman nggak? Coba tes-tes dulu ya. Kami menunggu pertanyaan lainnya juga. Kami kita bahas dulu ya. 1 minggu yang diakum kemarin sama asing apa aja nih? Ya, ini kita cek-cek dulu dia nih. Foreign flow 1 minggu kemarin yang diakumulasi ada BCA, ada Brand, Telkom, MDKA, ADI, BRMS, Java, UNTR, BMRI, Unilever, BRPT, Energi, AMRT, Goto, Inco, Tops, Arto, BV, Cuan, GGRM, Akra, Cimori, Astra, Film, Pani. Ya, ini dia. Top 1 minggu kemarin yang diakumulasi sama asing. Jadi masih prospek di saham-saham ini. Aman ya suara teman-teman? Apa benar putus nih? Harusnya aman ya, karena belum ada notifikasi ya. Mungkin coba diulang lagi ya Pak Zen ya, ininya apa internetnya. Tadi udah dibahasin juga CBRE bukan, nanti tinggal tonton ulang ya. Oke, silahkan ada pertanyaan lagi teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan ya ditanya-tanya. Ditanya-tanya saja. Apa nih Pak John? Coba kita lihat dulu. Saya keluarin dulu. Pas. Waduh, ada ini bentar ya. Ada penyusup ini. Tiba-tiba forex kita delete dulu. Tiba-tiba forex dia. Oke, aman. Oke, kita bahas lanjut lagi ya. Kita lanjutnya ada sekilas ya. UFA SMSM, SMGR Agro. Coba kita lihat. SMSM. SMSM. SMSM masih di atas SMA 200. Nah, ini bagus nih pergerakan chart ya. Di atas SMA 20, di atas SMA 200 itu rumus baku paling gampang ya. Tinggal dikawal aja kalau saham yang model begini. SMSM terdekat sih level resistnya ke 1950. Nah, itu gampang tuh. Terus kemudian SMGR. Pokoknya kalau di atas SMA 20, SMA 200 masih bagus pergerakannya. SMGR juga masih bagus so far ya. Di atas SMA 20, SMA 200 terdekat 2770 harus lewat dulu tapi biar lancar ke depannya. Tapi secara struktur chart bagus. Agro dia masih di atas SMA 20 200 juga, 242 lah minggu depan harus dilewatin. Itu dia ya. Nah, ini buat teman-teman ya yang pingin terakhir tahun ini ya. Sisa 2 orang lagi kayaknya ya. Kemarin di sini nanti kita minggu ini akan ada bahas IPO terus nanti saya sharingkan juga cara ngitung-ngitung barang di dunia IPO itu gampang sih. Teman-teman nggak mungkin nyangkut di PJHB ya. Tapi kalau yang nggak paham sih itu sangat bahaya ya gitu. Nah ini ya, tinggal 2 orang lagi. Ini saya sharingkan sedikit aja ya. Lihat kondisi, nah ini ya. Ini udah ada 34 orang udah ya. 33 kayaknya, tinggal 2 orang lagi. Harusnya sih minggu depan, mungkin kita udah mulai nih ya. Nah ini kita biasanya bahas, nanti saya bahaskan juga nanti khusus ya. Ntar kita after IPO listing, PJHB nanti kita live malam di Discord, di sini ya. Di Telegram yang di pre-class inkubator batch 12 ini ya. Nanti kita bahas dunia PJHB ini untuk kita bahas detail strateginya ya gitu.
Nanti kita belajar dunia bid over buat yang senang trading pendek, terus swing trading buat untuk yang kerja kantoran ya, nge-swing santai tapi tetap cuan gitu. Membahas dunia TA, bandermologi dan lainnya FCA gitu ya. Dan sebagainya macam. Oke, itu sekilas info ya buat untuk sekilas info aja pesanan ini ya dari admin untuk promosinya dulu. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ya. Buat teman-teman yang pingin nih belajar ya, langsung saja ya. Tersisa 2 orang terakhir ya. Gitu dia. Oke, kita lanjutkan bahas. Nanti kalau teman-teman yang pingin ini, langsung aja. IPO BJHB boleh, sangat boleh ya. Beli saja IPO BJHB. Oke lah dia, bisalah cuan bungkus kita. Harusnya sih probabilitasnya cuan ya. Apalagi dia ada waran. Hari pertama, warannya mungkin akan gila naiknya, bisa ribuan persen. Nah itu kalau ada skill scalping, enak itu. Tapi kalau ada skill ya, kalau nggak ada skill, lebih baik jangan. Karena terlalu beresiko naik turunnya. Saya sih biasanya senang hari pertama itu scalpingin warannya ya. Karena dia emang agak gila bandarnya itu. Warannya itu biasanya dia naik ke ratusan. Dari 1 perak langsung dikerek naik 100-an kalau nggak salah terakhir cegasnya. Pelajarin waran cegas saja. Hari pertama pokoknya wajib buang waran dulu. Kalau Anda beli IPO, boleh ikutan IPO-nya ya, jangan sampai beli di market nanti nyangkut Anda ya. Kecuali Anda punya ilmunya. Nah, nanti kita belajar di sini after dia listing gimana area terbaik untuk kita beli. Apakah masih dipegang barangnya oleh market maker-nya, apa udah dibuang sama market maker-nya. Kita bisa tahu juga nanti berapa jumlah induk yang dipegang oleh market maker-nya sehingga kita ada pegangan. Oh, ternyata dia pegang segini nih barang. Nah, kalau belum habis berarti ada kepentingan ntar dikerek naik dia. Ah, itu dia. Gampang lah ya. Apalagi ada warannya. Paling gampang itu. Untuk deteksi market maker yang ada warannya. Seger bang. Oke, kita lanjut ya. Review. Masih ada 9 menit. Ntar kita belajar semua ya. Ntar kita bahas detail PJHB. After the listing. Yang pasti sih beli waktu IPO dulu ya sementara. Beli aja. Boleh beli. Itu rame banget. 400.000 dah yang ngantri. Harusnya sih penjatahannya kecil ya. Segar juga masih di maintain ini ya. Ini MI kalau nggak salah dulu yang ini saya ikutin ya dari bawah ya. Gokil juga ada MI. Masih di maintain dia juga nih. Seger ini benar-benar seger ya. Arahnya sih 600 kalau serius. Dan dia ada apa namanya ternyata ini ya sentimen tanah jarang ya. Rare earth namanya. Rare earth kalau nggak salah. Bagus deh. Tapi emang agak gila market makernya. Itu segar. Pasti bagus segar. Masih uptrend. SMDR highs. Oke kita lihat SMDR highs. SMDR highs. SMDR terdekat ke 330 so far masih oke di atas MA20, MA200, 330 area krusialnya. Kemudian highs. Highs juga masih di atas MA20, MA200, terdekat resistnya dicoba minggu depan 226. Oke, selanjutnya Cleo ya, Cleo, air minum Cleo. Apakah sesegar airnya? Masih sideways aja, masih membuat base nunggu sentimen dulu, tapi stabil di atas MA20. Dia kalau lancar harus lewat 550 dulu Cleo nih, baru lancarnya. SMRA, SMBR. Oke, kita lihat SMRA, SMBR. Kita lihat SMRA, SMBR. SMRA terdekat sih akan uji coba level 410 ya, tapi sideways aja sih. Jujur saya kalau properti itu lebih prefer Pani CBDK aja ya. Yang lainnya tuh bentuk chartnya sideways aja, saya liatin aja SMA, CTRA. Soalnya saya udah lama ikutin ya tuh. Mbak kemana-mana. CTRA, BSD itu yang paling 3 terbesarnya lah. Won juga tadi udah saya bahas ya. Pani CBDK itu yang terbaik kalau untuk properti ke saya lihat ya. Posisi chart, kita ngeliat posisi chart. SMBR oke ya, tapi ya namanya selera saya nggak bisa larang ya, senang Sumarekon ya nggak apa-apa. SMBR masih di atas MA20 lah juga, 296 ya, dia akan diuji coba masih oke. Film kayaknya masih dijaga juga di maintain ya, setahu saya film. 4 manot ini, oh ya masih uptrend ya, masih super uptrend bagus banget. Terdekat sih level 6.000 lagi lah diuji coba, masih bagus deh nih, gila film ini ya. Dulu saya di bawah 1.000, sekarang udah 6.000 aja ya. Oke. Hebat emang maintainnya. Cecis entry ideal di mana? Oke ya. Nah, ini bagus ya kalau nanya entry ideal. Nah, ini Anda yang senang CSIS. CSIS entry idealnya sih dekat MA20 di sini nih, di main areanya kalau Anda mau ya. CSIS di sini nih. Tunggu di sini aja. Level-level areanya ya. Sekitaran 212-an lah sampai 216 lah. Situ untuk kalau mau entry ideal. Karena yang dinanya gitu.
Main Cita, oke, main itu biasanya di bawah 500 akum nanti dikerek naik dia goreng. Nah, ini udah area-area akum. Main ini area-area akum sekarang biasanya nanti digoreng dadakan. Karena dia barangnya semua di market maker. Nah, ini nanti kita akan belajar memahami karakter juga di ini ya. Di apa dunia IPO, bandarmologi IPO nanti di minggu depan mungkin ya kita akan mulai itu untuk di inkubator ya. Jadi main ini saya hafal banget karakternya. Kalau di bawah 500 selalu akum, kalau di bawah 500 nanti dia suka dadakan kayak gini nih candlenya tanggal 21 Oktober suka tiba-tiba naik 5-10% digoreng. Karena barang market makernya semua di dia. Jadi kering barangnya nih. Nggak ada retail di sini. Nggak terlalu banyak retail, ada retail tapi kecil. Itu cara lihat di main, itu karakter saham ya. Mirip-mirip seperti blog dia itu. Nah, itu karakter after IPO itu nanti kita pelajari. Cita-cita masih so far dijaga MA20, namun hati-hati ya. Kalau di bawah MA20-nya ini, nah itu cita, itu krusialnya. MA20-nya ya, cita-cita dah. Asa, kita lihat apakah benar-benar bertumbuh asa. Asa, bentar. Asa terdekat sih masih akan konsolidasi kayaknya dia. Dia so far tapi masih uptrend, masih di atas MA20, masih di atas MA200. Namun dia kalau belum lewat 1145 sih mungkin masih berkonsolidasi aja, tapi masih bagus uptrend. Seger. Ntar dulu seger. Seger. Apakah seseger sahamnya? Udah kita bahas tadi seger ya, masih uptrend bagus. Tapi biasanya seger nih sih beli waktu merah ya, kalau dibanting-banting tuh enak deh. Kalau nggak salah sih dia pakai MG, RO, terus beberapa saham lah. Ini biasanya sih pengendalinya pakai apa kemarin? Saya lupa. RG apa ya? Lupa saya dah. Coba saya lihat ya. Biar kita nggak nebak-nebak ya. Biar kita nggak nebak-nebak. Soalnya saya ngikutin nih ini nih. Si ini. Tak, soalnya saya ikutin dia ya. Tak saya liatin seger ya. MI ya. Tak seger. Saya ikutin dia nih. Dia lagi ini ya banyak yang belum bahas ya. Saya sih udah lama ngelihat seger nih. Terseger-seger dia nih. Tapi emang bandanya agak gila dia. Saya sih biasanya akumnya tuh merah. Kalau beli hijau tuh pasti suka digeprek. Nggak ada berani big player main. Ya PO di sini yang gerakin. PO. Nah, nanti kita akan belajar juga ya dunia ini ya. Pak, dunia di Neo BDM biar kita tahu penggeraknya ya. Nah, ini kita coba lihat. Nanti ketahuan yang gerak-gerakin dia maintain-maintainnya ya. ROPOMI akun-akun nomini yang dipakai ya. Nah, ini tapi yang ngerek dari bawah kemarin PO nih. PO yang ngerek naik. Oke, benar ya berarti saya benar. POME. Masih bagus tapi jangan dibeli-beli agak atas deh. Oke, paling itu ya udah 2 menit terakhir. CSIS udah tadi CSIS kan. Udah tadi saya bahaskan CSIS-nya, nanti tinggal tonton ulang. PPRE, LPKR, oke terakhir PPRE, LPKR masih ada 2 menit lagi. PPRE, LPKR. PPRE masih di atas MA20, MA200 masih uptrend, biasanya juga masih ada sentimennya, biasanya juga ada goreng dadakan juga nih PPRE. Area resist minggu depan 134, kemudian LPKR. Udah tadi CSIS ya, udah banget. Tadi ini saya bahaskan kan CSIS nih. Nyimak kayaknya ya, CSIS nih area belinya tuh. Ya, area demand-nya ini tadi di sekitaran CSIS tuh 212 sampai 216 lah kalau dapat ya. Itu CSIS. Kemudian LPKR. LPKR masih di demand areanya masih belum mampu, dia di atas MA200-nya. MA20-nya juga ya. Nah, ini masih belum mampu break MA20-nya. 93 mungkin harus diuji lewat minggu depan. Udah LPKR, terakhir ini ya, BRIS udah, BTPS, Akro, oke, BTPS, Bank OTS Syariah, masih sideways juga, belum ada pergerakan, masih belum stabil di atas MA20, masih sama seperti view minggu lalu, masih akan di dalam kotak aja. Pergerakannya minggu depan juga masih belum banyak. Akro masih di atas MA20-nya, tapi masih belum banyak sentimen ya. Minggu depan saya harus lewat 92 dulu, baru lancar. Kemudian GTSI juga tipikal gorengan dadakan ya, masih di atas MA2
10 MA200 masih uptrend, masih oke ya. Minggu depan sih akan uji 133 sampai 140. Itu ya paling. Terakhir SMKM. Oke, cukup jam 9 ya. Sambil kita cek, ini tadi udah cek yang saham-saham. Ini SMKM masuk ke demand area lagi. Sini ya, untuk SMKM. Oke, sambil terakhir kita cek-cek dulu ya. Kemarin ini yang follow asing ya, jadi teman-teman bisa fokus yang ada big akum 1 minggu asing kemarin ya. Di sini masih yang cukup menarik, berarti bolak-balik dia di sini area asingnya. Kemudian untuk yang hari Jumat kemarin saham big akumnya coba kita cek apa aja. Ada BBRI, ada Ratu, ada Brand, UNTR, SMSM, Befin, SMKR, Cebadak, Abik, BIF, Unilever tuh, Tebik, Kin, BPT, Kia, GPRA, PAT, AMMN, Elsa, MTEK, masuk juga MTEK ya. BPTN, APEG, Seger, PFA, SMDR, DSNG, BBCA, Petro, Gyoto Film, NTBK, dan sebagainya. Oke, paling itu saja ya. Untuk malam ini semoga bermanfaat. Nanti saya upload di YouTube. Thank you semuanya. Salam jual. Jangan di DM ya, ntar tanya admin aja teman-teman. Kalau untuk yang inkubator ya, gitu. Soalnya admin yang untuk ini ya, satu pintu gitu. Nah, teman-teman tanya aja di sana. Thank you, thank you. Salam jual.